Pak Thomas, Mbak Kakung, matur nuwun telah bersedia hadir di acara siang hari ini. Ada beberapa pertanyaan nanti akan disampaikan kepada panjenengan, tentunya bisa dicermati sebelum dijawab sehingga apa yang menjadi harapan kita betul-betul bisa kita nikmati apa yang dimiliki oleh Pak Thomas. Dari saya yang pertama, tentunya menjadi hal yang penting ketika di dalam situ Pak Thomas tadi Panwas kan harus minimal dari sekarang sudah punya gambaran apa yang menjadi ketugasan dari Panwas. Jadi jangan pertama sampaikan dari Pak Thomas berkaitan dengan ketugasan Panwaslu Kelurahan. Monggo. Terima kasih. Untuk pertama kali tugas dari Panwascam itu adalah pemutakhiran data di DPS dan terus ada DPAP dijadikan untuk DPT. Yang kedua tugas dari DPR itu juga untuk pelaksanaan kampanye dan juga untuk pendistribusian logistik alat-alat peraga dan juga untuk pengawasan pemungutan suara dan kelangsungan di TPS dan juga mengawal dari TPS ke PPK dari kotak suara. Oke. Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu 2024. Undang-undang nomor pinten? Kurang tahu, nggak apa-apa. Yang berikutnya, Pak Thomas dilantik. Setelah itu kan pengawasan. Siapa saja yang nantinya menjadi subjek pengawasan daripada Pak Thomas selaku Panwaslu Kelurahan Kadipaten. Ini yang pertama kali mungkin basis-basis. Oh, basis-basis. Ya, itu banyak kerawanan nanti karena di situ kan banyak orang melakukan pelanggaran. Ya. Oke. Kemudian kapan kan jenengan akan melakukan pengawasan tuh? Jadi sekarang saya sudah banyak melakukan pengawasan ini. Karena dulu pernah jadi pantalis. Oh, nggih, alhamdulillah, nggih. Kemudian siapa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu? Penyelenggara pemilu itu adalah dari tingkat bawah dari KPPS, BPK gitu nggih. Kemudian berikutnya siapa peserta pemilu? Warga negara Indonesia, Warga negara Indonesia yang umur 17 tahun ke atas atau yang sudah hamil. Oke. 2 pertanyaan lagi. Kapan tahapan pemilu dimulai dan apa saja tahapannya? Tahapan itu dimulai dari bulan Februari ini. Salah. Itu adalah perekrutan untuk Panwascam dan Panwaslu. Dan nanti itu selanjutnya Oke. Kakek ngomong utuh jenengan nanti. Terakhir, kapan pelaksanaan pemilu 2024? bulan Februari tahun 2024. Tanggalnya 5. Cukup dari saya, monggo Pak Udi. Panggilannya Mas Wahyu, Mas Thomas, apa mana? Biasanya Wahyu aja. Wahyu, ya. Aku kira ada Mas Thomas ada. Kalau KPU. Pak Wahyu. Kalau setahu Pak Wahyu itu hak pilih itu apa? Hak pilih. Hak pilih itu adalah hak yang melekat setiap warga negara dalam penyelenggaraan pesta demokrasi sesuai dengan syarat-syarat yang dilakukan. Kalau terkait dengan perbedaan pandangan politik, misalnya dengan teman atau dengan saudara, itu bagaimana pandangan ini sikap Mas Wahyu dengan perbedaan pandangan politik? Perbedaan pandangan politik. Kita ya, kalau saya pribadi, saya akan mempertimbangkan SDM orangnya dulu, karena di situ timbulnya komunikasi yang sepadan itu kan bisa kita sharing.
Tapi kalau tingkat presidennya kita klaim, kan saya sudah bisa ketemu. Ini Mas Bayu, kan kita sebagai warga negara ya, yang sudah punya hak pilih pasti mempunyai kecenderungan menyukai pada suatu partai politik tertentu atau pada caleg tertentu yang kita sukai. Dan pada saat itu ternyata caleg atau partai politik yang kita sukai itu mengajak kita untuk berkampanye. Ini misalnya Anda sudah terpilih mengajak kita untuk berkampanye dengan iming-iming imbalan yang luar biasa dan tidak diketahui oleh kita semua ini. Bagaimana sih kalau pandangan? Dengan tegas saya menolak. Caranya menolak? Ya dengan tegas saya suka paku PPR. Padahal itu yang Anda sukai benar loh. Tidak masalah, itu sudah ada niat dari saya. Apa tidak takut nanti wow itu gitu. Itu prinsip saya seperti itu. Ya, itu karena termasuk identitas ya. Langsung misalnya ini ada tokoh agama yang Mas Bayu itu karena agamanya Katolik misalnya, tokoh agama Katolik yang berpengaruh di lingkungan keagamaan panjenengan itu ada melaksanakan suatu ibadah di tempat yang ibadah terus tapi ternyata di sana dia berubah mengajak untuk berkampanye padahal Anda di sana itu sudah menjadi panwaskel. Itu bagaimana sikap panjenengan di tempat itu? Saya walaupun saya bukan PPL tetap saya peduli. Saya tegur dengan secara halus. Tapi kalau saya PPL, saya lebih tegas lagi. Gitu. Ya. Tapi kan itu sebuah pelanggaran dan karena ada pelanggaran atau pelanggaran, terus akan membuat laporan, itu gitu. Tapi ternyata lapor ke Panwas Cam ini ternyata tidak ditanggapi karena kita merasa bahwa itu tokoh agama yang terus bagaimana sikap Mas Agus mengenai sikap dari Panwas Cam yang tidak mau? Ya kita lebih di tingkat atasnya lagi. Ya Mas Agus, Mas Wahyu ya. Saya cukup monggo. Terima kasih Pak Udi. Selanjutnya Pak Anto. Mas Wahyu, pengen tahu motivasi jenengan untuk bergabung dengan Panwas apa? Ya, dibanding saya terus terang ingin merasakan pesta demokrasi ini di dalam saya di dalam sistem pengawasan. Dulu kita sebagai Jawasi sekarang gimana sih yang pengawasan? Ini bahasanya loh. Kalau misalnya dengan sebagai tergabung dalam Panwaskel itu misalnya dari jenengan tidak melakukan tugas jenengan, tidak melakukan pengawasan, kemudian ada teguran dari Panwascam, itu kira-kira sikap jenengan gimana? Saya kira itu tidak akan mungkin terjadi karena sudah nama itu saya. Maksudnya gini, jadi saat ada pengawasan harusnya jenengan tugas, tapi tidak ada di tempat, kemudian ditegur oleh Panwascam, itu kira-kira sikap jenengan gimana? Ya saya terima, karena memang itu risiko, itu kan suatu teguran, bagi saya bukan suatu kemarahan. Dan itu sudah risiko Kalau jenengan sekarang masih kerja atau cuma di dalam? Di dalam kan berarti kan ikut karo sing duwe yogyo. Seumpama ini karena ada tugas yang sangat penting untuk pengawasan. Kira-kira gimana, mengganggu nggak? Bisa nggak meninggalkan tugas? Itu saya bisa sekali. Bisa itu tidak masalah ya. Tidak ada masalah di kantor. Jangan ada kenalan tokoh politik di wilayah ini yang menonjol. Ada itu Pak Kali. Ada di depan rumah itu. ada
kenal baik kan gitu nih. Kalau misalnya mas, ya misalnya rada nyerempet apa melakukan pelanggaran gitu, kira-kira jenengan sikapnya gimana mas? Ya tetap saya tegur sesuai prosedur saya sebagai posisi saya. Walaupun itu terangkat, tetap saya dengarkan. Mungkin masukan mas dan begitu mungkin ada hal-hal. Jangan asli sini juga. Iya. Di sini tuh berapa RW? Sini 3 RW 789. Ya. Itu RK Kadipaten Wetan. Ya. Dan yang kedua itu RW 456 itu RW RK Kadipaten Wetan. Bu, kalau lurahnya kenal? Bu Bayi. Oh, baik. Ya sementara itu. Oke. Camatnya. Matur sangat terima kasih Pak Thomas sudah hadir pada siang hari ini. Tunggu kabar berikutnya. Matur nuwun bisa meninggalkan. Terima kasih. Matur nuwun.